Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah, senantiasa kita patut mensyukuri setiap gerak tubuh kita, setiap mengambil napas kita yang senantiasa Allah sediakan secara gratis. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri dan ucapan Alhamdulillah. Hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bermuwajahah, menimba ilmu, berusaha untuk senantiasa memahami ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat yang lainnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah melimpahkan salawat serta salam itu kepada kerabatnya, keluarganya, para sahabat, tabi'in, wa tabi'ut tabi'innya, dan semoga terlimpah kepada kita sebagai umatnya dan dicatat sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, pagi ini adalah kajian faraid mawaris bersama Ustadz Dr. Insinyur Haji Lukman Abdurrahman MS. Ini adalah kajian ke-8 terakhir di bulan Februari. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak juga bisa mengikuti, menyimak, dan berusaha berikhtiar menyampaikan kepada keluarga kita bahwa ini sangat penting dan sudah ditetapkan di dalam Al-Quran bahwa harus seperti ini dalam mewariskan segala apa yang kita dapatkan di dunia. Tapi ada yang lebih baik, pepatah guru kami menyampaikan, kalau harta memang berat, sebaiknya ilmu yang diwariskan. Baik, kita akan sapa dulu Bunda Empet. Apa kabar Bunda? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Sehat. Bunda, boleh kasih wejangan buat kita sebelum Ya. meninggalkan dunia yang fana ini? Iya betul. Enggak. Mangga Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Lukman, alhamdulillah sudah menyapa tuh tadi, suaranya sudah kedengaran. Kemudian Kang Rustam, Sama-sama. Pak Mu, Kang Dea, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa mengkaji ilmu dan bersilaturahmi di pengajian pagi hari ini. Kepada yang istiqomah sekali, alhamdulillah bisa terus mengikuti. Semoga apa yang didapat ini bisa diaktualisasikan dalam kehidupan. Allah meninggikan umatnya yang rajin mencari ilmu dan memberikan kedudukan yang mulia di sisinya. Dan kemudian Allah memberikan rezeki kepada yang mencari ilmu dari rezeki yang tidak disangka-sangka dan diduga-duga. Kemudian Allah memberikan juga pengetahuan untuk bisa menyampaikan apabila sahabat, kerabat ada yang belum tahu mengenai ya sekarang ini mengenai bab baris ataupun yang lain-lainnya ilmu yang didapat, bisa menyampaikan lagi. Itu adalah memperpanjang amal kita. Memanjangkan tangan amal katanya ya, kata orang tua zaman dulu. Nah, dalam kesempatan ini kita memohon doa kepada Allah bagi yang sedang ditimpa ujian sakit, semoga segera disehatkan. Ada Ibu Nanai juga, mudah-mudahan segera Ibu Nanai sehat. Kemudian yang lain-lainnya yang sedang menderita sakit, semoga disehatkan oleh Allah. Kemudian rombongan yang akan berangkat dengan Ustadz Asep umroh pertama dari Kalipas, semoga disehatkan, dilancarkan semua perjalanannya dan kembali ke tanah air dengan menyandang umroh yang mabrur dan mabruroh. Itulah barangkali pengantar, simak bersama, semoga kita semuanya menanti ajal itu dalam keadaan sedang berbuat kebaikan dan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Empet atas wejangannya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan kajian pagi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ustadz Lukman menyampaikan kajiannya, mau ingin menyampaikan informasi sesuatu perihal haji. Ya.
Ini penting sekali, tidak perlu nunggu untuk berumur mendaftarkan haji. Silakan daftarkan haji buat putra-putri kita, saudara-saudara kita, kerabat kita yang usianya di atas 12 tahun sudah boleh mendaftar untuk haji khusus dan haji reguler. Dan haji reguler masa tunggunya untuk Jawa Barat masih tetap di 21 tahun, Jakarta 26 tahun, Jawa Tengah 30 tahun, sedangkan untuk haji khusus masa tunggunya 7 tahun. Jika anak mendaftar di 12 tahun usianya, maka lulus sekolah menengah atau mau masuk kuliah itu bisa berangkat sebagai hadiah buat anak-anak kita. Daftarkan juga kalau tidak ingin menunggu, maka menggunakan visa haji furoda. Daftar di tahun yang sama, insya Allah maka akan dapat keberangkatan di tahun yang sama. Inilah fasilitas yang kami berikan di Khalifah. Maktab di Arafah di 112 menjadi 3 ruangan. Ini ruangan untuk khutbah Arafah dan ada ruangan juga untuk istirahat jamaah pria atau laki-laki dan juga jemaah untuk perempuan. Dan ini adalah maktab di Mina, sangat nyaman untuk beribadah, tempat penyimpanan kabin, masing-masing jamaah dapat tempat. Insya Allah, mudah-mudahan bisa memberikan terbaik buat ibu dan bapak ketika akan berangkat haji ya bersama Khalifah. Kita akan sapa dulu Ustadz Lukman. Assalamualaikum Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak titipan pertanyaan ya Ustadz yang mau sampaikan. Ya, Pak. Hari ini kayaknya kita akan menghitung-hitung rumus dengan segala rumus dan konsultasi dari jemaah yang sudah masuk juga ke umum pertanyaan susulan lewat Japri, tapi kita akan bahas dulu yang kemarin pertanyaan sudah Ya. Ustadz Lukman siapkan nih. Ustadz Ya, hari ini baik. kajian terakhir ya. Iya, terakhir. Mudah-mudahan Ramadan bisa ada kajian khusus bagi ibu bapak yang mau ya nanti kalau coba mau jadwalkan supaya kalau offline makan enak ya ngitungnya. Baik Ustadz silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Wa nad'u Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatik kama nawwartal ardi min nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu semua dan khusus para sesepuh di Khalifah Tur, pada hari ini, hari terakhir pembahasan, ada beberapa pertanyaan dari jamaah yang ingin membagikan waris. Tentu insya Allah kita jawab satu-satu dan nanti sudah saya siapkan kalau pertanyaannya yang sudah lebih dulu itu. Tetapi ada juga yang tidak saya tuliskan. Pertanyaannya seperti ini dari Ibu Eti N. Abdullah. Ini didahulukan saja karena ini tidak perlu ada hitung-hitungan nih. Bagaimana kalau pengadilan agama sudah mengeluarkan penetapan ahli waris suaminya terhadap harta asal? Ini artinya kalau sudah diurus di pengadilan agama, apakah bisakah diubah? Prinsip utama adalah mau diurus di pengadilan agama, mau diurus oleh keluarga sendiri, atau nanya kepada seseorang yang ahli perihal ini, yang penting adalah apakah pembagian waris itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Kalau misalnya udah diurus di pengadilan agama, dan insya Allah kalau pengadilan agama itu akan menggunakan ilmu mawaris atau faraid, saya kira nggak usah diurus lagi, cukup saja dari pengadilan agama. Yang penting sekali lagi prinsipnya sesuaikah dengan syariah Islam atau tidak. Nah, bisa jadi di pengadilan agama tidak sesuai syariah Islam. Nah, itu memang baiknya dikembalikan, diberikan pengertian kepada para ahli waris yang lain, kita harus ikut aturan ajaran Islam. Jadi intinya adalah ikut ajaran Islam, mau dimanapun. Gitu. Itu barangkali. Kemudian berikutnya saya akan menampilkan ini hitung-hitungan yang sudah disampaikan sebelumnya. Ini barangkali mudah-mudahan bisa terlihat dengan baik. Soalnya kalau dihitung-hitung pakai whiteboard kadang-kadang pada tidak bisa melihat.
Ini kita lihat satu-satu pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Dr. Gigi Ina Hendiani. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Pertanyaannya seperti ini. Seorang ayah meninggal dengan ahli waris berikut. Ada 4 anak perempuan, kemudian 1 anak laki-laki sudah meninggal sebelum ayah meninggal. Tetapi anak laki-laki ini meninggalkan anak, atau bagi yang meninggal itu adalah cucu, 2 orang cucu. Hanya tidak dijelaskan di sini jenis kelamin dari cucu tersebut, sehingga saya harus membuat 3 kemungkinan di sini. Kalau sudah dijelaskan sejak awal, cucu itu laki-laki atau perempuan, karena nanti akan beda perlakuannya bagi laki-laki dan perempuan. Nah, ini saya membuat 3 kemungkinan saja di sini. Bahwa kemungkinan pertama, 2 cucu tersebut adalah semuanya laki-laki. Nah, kemudian nanti kalau soal asal masalah, sebetulnya asal masalah itu nanti dihitung atau diperoleh angkanya itu setelah mengetahui siapa saja ahli waris, baru tahu asal masalah. Nah, kalau di sini karena udah ditulis lebih dahulu, jadi seolah-olah asal masalah udah ketahuan sebelumnya. Sebetulnya tidak. Asal masalah itu nanti keluarnya itu, angkanya itu setelah tahu siapa saja ahli warisnya. Tetapi karena ini ditulis lebih dahulu, jadi seolah-olah asal masalah sudah muncul angka 3. Nah, angka 3 itu nanti dari mana? Ini. Untuk anak perempuan, 4 anak perempuan, maka bagiannya sebagaimana disebutkan dalam Quran, 2/3 untuk 2 atau lebih anak perempuan. Ini 4. Maka bagiannya itu 2/3. Nah, angka 3 asal masalah itu dari sini, KPT-nya itu adalah 3. Sehingga nanti kalau ini dikalikan 3, bagian dari 4 anak perempuan itu adalah 2/3 HT sebetulnya. Harta tirkah HT itu. 2 bagian dari HT. Nah, kemudian tadi asumsinya 2 cucu tersebut itu adalah laki-laki. Jika laki-laki, anak laki-laki yang tadi sudah meninggal itu tentu saja tidak menerima. Sekarang bisa jatuh kepada anaknya, itu 2 anaknya. Dengan catatan, asumsi, mohon mungkin kalau ada Ibu Dokter Ina-nya bisa dikoreksi. Ini yang benar yang mana nih? Kemungkinan kalau itu laki-laki, maka cucu laki-laki itu menjadi asobah bin nafsi. Karena ini semuanya laki-laki. Artinya sisa dari 3 bagian tadi, 2 bagian diambil 4 anak perempuan, kemudian yang 1 bagian diambil cucu laki-laki, yang dua-duanya laki-laki. Dengan catatan, tentu saja 1 bagian itu 1/3-nya nanti dibagi rata di antara 2 cucu laki-laki ini. Kemudian, jika 2 cucu tadi itu adalah terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan, berubah skemanya, bukan asobah bin nafsi, tetapi asobah bil ghair. Tetapi di sini untuk 4 anak perempuan tidak berubah, tetap saja menerimanya itu 2/3 dari harta tirkah. Yang berubah komposisinya itu adalah nanti 2 cucu ini dari anak laki-laki, tetap dengan ketentuan itu. Tetapi kemungkinan ada perempuan, ada anak laki-laki, maka berubah skemanya menjadi asobah bil ghair. Sehingga harta warisnya ada 1/3, ada kaidah, bukan kaidah sebetulnya, ketetapan Quran, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi 1 anak laki-laki, bagi seorang laki-laki, maka baginya 2 kali bagian perempuan. Maka berlakulah ini, kira-kira itu dihitung 2 cucu ini, 1 perempuan, 1 laki-laki, kira-kira ada 3 orang di sini. Maka orang perempuan itu adalah kebagiannya 1/3 kali 1/3 tadi yang sisa di atas, dan anak laki-laki memperoleh 2/3 kali 1/3 harta tirkah. Kemudian kasus ketiga, jika 2 orang cucu tersebut itu semuanya perempuan.
maka ini tidak menerima waris. Kalau dua-duanya perempuan. Sebab itu terhalang oleh 4 anak perempuan di atas, oleh tantenya mungkin. Terhalang oleh tantenya di sini. Ada 4 orang. Karena kalau 2 atau lebih itu bisa menghalangi cucu, walaupun dari anak laki-laki, apalagi dari anak perempuan tidak dapat sama sekali. Sehingga dengan demikian, maka 4 anak perempuan itu kan 2/3 tadi. Nah, seolah-olah di sini karena nanti sisanya yang kita kenal istilah rod itu, kembalian tetap dikembalikan kepada anak perempuan, 4 orang anak perempuan. Nah, maka di sini diubah cara ngitungnya 2 kali HT/2 saja, karena toh semuanya kembali kepada 4 anak perempuan. Seluruhnya nanti dibagi rata. Nah, 2 cucu perempuan ini itu terhalang, atau istilahnya hijab hirman. Terhalang sama sekali oleh tantenya yang 4 orang. Tetapi kalau tantenya itu 1 orang, kalau 1 orang kan bagian 1 orang anak perempuan itu setengah. Nah, nanti cucu yang perempuan ini bisa memperoleh 1/6. Hanya catatan jika anak perempuannya itu hanya 1 orang. Kalau 2 atau lebih, cucu perempuan ini terhalang. Kecuali ada saudara laki-lakinya si cucu ini. Maka bisa naik ke sini, ke asobah bil ghair. Nah, ini pernak-perniknya waris, kadang tidak satu macam penyelesaian, bergantung posisi para ahli waris itu seperti apa. Saya tidak tahu yang sesungguhnya yang mana ini untuk Ibu Dokter yang bertanya itu. Apakah yang 1, 2, atau 3? Tapi karena saya tidak tahu dibuat 3 kemungkinan. Baik, itu barangkali silakan kalau ada yang mau dikomentarkan oleh Ibu Dokter. Kalau tidak, kita lanjut ke penjelasan yang kedua nih dari Bapak Kukuh Hadianto. Lanjut dulu Ustaz sepertinya. Lanjut ya. Di sini dari Bapak Kukuh menyebutkan bahwa seorang perempuan meninggal dengan para ahli waris itu adalah 2 orang saudari perempuan kandung, 2 keponakan laki-laki dari saudari perempuan yang sudah meninggal terlebih dahulu. Kemudian ada 2 orang keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang juga sudah meninggal lebih dahulu. Nah, sekali lagi asal masalah itu muncul setelah dihitung di bawah sebetulnya, bukan di sini. Nah, di sini ada 2 orang saudari kandung. Itu jadi ahli waris. Di sini saudari kandung atau saudari sebapak sama. Karena 2 atau lebih, maka memperoleh bagian 2/3. Dengan asal masalahnya 3 atau KPT-nya 3. Maka memperoleh 2 bagian dari harta tirkah. Kemudian di antara 2 saudari kandung itu nanti dibagi rata. Begitu. Nah, di sini yang nomor B, 2 keponakan dari saudari perempuan itu terhalang dari dapat waris. Karena posisinya sebagai zawil arham. Nah, kalau untuk mengetahui mengapa zawil arham, coba kita kembali ke sini misalnya. Apakah ini bisa dilihat dari ahli waris laki-laki maupun perempuan? Tampil di layar ya, Pak Muhya? Yang Masih belum Ustaz? Belum? Oh, sebentar. Kalau gitu saya share dulu untuk mengingatkan bahwa ahli waris itu siapa saja. Oh, harusnya pakai advance. Nah, ini sudah ada? Sedang proses. Nah, ini udah Ustaz. Oh, iya. Nah, jadi kita kembali saja ke sini. Ahli waris dari pihak laki-laki itu siapa saja. Nah, di sini memang anak laki-laki dari saudara laki-laki. Jadi tidak ada anak laki-laki dari saudari perempuan. Jadi bisa kembali siapa saja sih yang berhak jadi ahli waris. Maka
Maka yang bisa jadi ahli waris dari keponakan, anak laki-laki di sini jelas keponakan kan dari saudara laki-laki. Artinya dari saudara perempuan itu tidak jadi ahli waris. Dengan kata lain itu dzawil arham. Saudara sih, tetapi bukan ahli waris. Nah, kalau ini adalah dzawil furud, saudara yang memperoleh bagian waris. Jadi kembali ke siapa saja ahli waris kita itu bisa dilihat dari jumlah ahli waris di pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Nah, tadi keponakan tidak disebutkan dari saudari perempuan sehingga tidak masuk kelompok penerima waris. Dengan kata lain itu adalah kelompok dzawil arham. Kita kembali lagi. Sudah kembali ya ke wordnya. Jadi di sini dua keponakan laki-laki dari saudari perempuan yang sudah meninggal duluan itu tidak termasuk ahli waris. Atau dengan kata lain itu dzawil arham. Sedangkan dua keponakan laki-laki dari saudara laki-laki itu adalah dzawil furud sebagai ahli waris. Nah, posisinya di sini karena ini duanya laki-laki, maka dalam skema asobah bin nafsi. Ini kan laki-laki dua-duanya. Asobah bin nafsi itu artinya nanti menerima sisa 1/3 setelah dibagikan kepada 2 orang saudari kandung. Nah, sisa dari pembagian kepada 2 orang saudari kandung itu diambil oleh 2 keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Dalam skema asobah bin nafsi. Artinya, asobah bin nafsi itu dihabiskan oleh berdua dan nanti dibagi rata di antara 2 keponakan ini. Tidak berlaku 2/1 di sini. 2/1 itu untuk asobah bil ghair. Kalau asobah bin nafsi itu sama rata di antara para keponakan ini, 2 keponakan. Itu barangkali Bapak Kuku. Silakan kalau ada yang mau dikomentari. Ustadz, Ya. dari kasus yang awal, yang ke atas dulu, itu Ya. ada pertanyaan dari Pak Haji Panji Akbar di kolom fitur chat ini. Harta tirkah yang sisanya 1/3, sepertiga lagi diserahkan ke siapa? Kasus yang ketiga. Oh, kasus yang ketiga. Oh iya, kasus yang ketiga itu harta tirkah berarti ada sisa 1/3. Nah, 1/3 itu dalam istilah ilmu waris disebut dengan rod, kembalian. Nah, kembalian ini tentu saja dikembalikan kepada 4 anak perempuan. Maka di sini saya ubah tadi kan hitungnya itu bukan bukan kali 3 lagi, tapi langsung kali 2. 2 HT-nya itu bukan per 3 tapi per 2 sehingga habis semuanya diambil oleh anak perempuan. Tetapi pada dasarnya begini asal usul menghitungnya itu 2/3 kali 3 sama dengan 2. Nanti ada sisanya 1. Nah, 1 ini dikembalikan lagi kepada 4 anak perempuan. Kemudian dibagi rata. Artinya sama saja itu dengan mengambil semua harta dari harta tirkah oleh 4 anak perempuan. 2 cucu perempuan itu tidak memperoleh waris kecuali kalau tantenya mau memberi, tapi itu bukan harta waris, hanya pemberian gitu kan. Boleh saja itu kira-kira. Baik, demikian Pak Panji. Ya, supaya tidak terlewat Ustadz ini pertanyaan dari yang kasus yang awal itu. Oh, ya. Baik, boleh dilanjutkan Ustadz. Enggak, kita lanjut. Di yang ketiga itu adalah dari Kang Ade Irfan nih. Di sini disebutkan seperti ini. Seorang suami meninggal. Ahli warisnya seorang istri, kemudian 2 anak laki-laki, 6 cucu perempuan, dan 1 cucu laki-laki. Nah, di sini asal masalahnya 8 dari mana nanti dari bawah ini. Istri itu kan jelas memperoleh bagian 1/8. Ini ketentuan Quran kalau ini tidak bisa diganggu gugat. 1/8.
Kemudian dua anak laki-laki nanti menjadi asobah bin nafsi, menerima sisa setelah diambil oleh istri atau ibunya mungkin saja. Bisa jadi juga bukan ibunya juga. Kemudian cucu, sebagaimana kita ketahui, cucu itu memang sebagai zabil furud, ahli waris. Tetapi dalam hal ini, itu terhalang oleh dua anak laki-laki. Satu anak laki-laki saja bisa menghalangi cucu. Baik cucu dari anak laki-laki atau dari anak perempuan sama sekali terhalang kalau ada anak laki-laki. Sehingga di sini posisinya itu adalah terhijab atau mahjub istilahnya. Terhijab dengan cara hijab hirman. Hijab hirman itu sama sekali tidak memperoleh bagian. Karena ada satu lagi istilah hijab itu hijab nukson, kalau itu berkurang bagiannya. Nah, jadi di sini cucu itu tidak menerima sedikit pun. Karena jelas masih ada anak laki-laki. Dua anak laki-laki ini bisa jadi bapaknya dari para cucu ini kan, atau bisa juga pamannya juga kan, tetap terhalang. Sehingga dalam hal ini lebih sederhana. Istri memperoleh 1/8, asal masalahnya yang gampang ya tentu angka 8. Sehingga boleh katakan istri ini memperoleh 1/8 dari harta tirkah. Nah, sisanya yang 7/8 ini tentu menjadi asobah bagi dua anak laki-laki, artinya dihabiskan berdua dan nanti dibagi dua di antara dua anak laki-laki. Berarti setengah kali 7/8 harta masing-masingnya. Jadi bagi rata saja di antara dua anak laki-laki. Cucu ini tidak memperoleh bagian. Karena sekali lagi terhalang oleh anak laki-laki. Nah, kemudian kasus berikutnya, istrinya itu meninggal sebelum dibagikan waris. Dengan perkiraan, asumsi juga ini, karena tidak dijelaskan siapa saja ahli waris dari istri yang meninggal ini. Tapi perkiraan di sini tetap dua anak laki-laki. Artinya dua anak laki-laki ini dari bapak tadi yang meninggal dan dari ibu atau istri yang masih hidup saat bapaknya meninggal. Hingga diperkirakan dua anak laki-laki itulah ahli waris dari ibu ini. Dan 6 cucu perempuan dan 1 laki-laki. Nah, jelas di sini seperti di atas juga sama, cucu perempuan, baik cucu perempuan dari anak laki-laki ataupun dari anak perempuan, jelas tidak bisa itu terhalang hijab hirman oleh keberadaan dua anak laki-laki. Sehingga dalam hal ini, harta tirkah semuanya menjadi bagian hanya anak laki-laki saja berdua. Dengan skema asobah bin nafsi. Cucu perempuan tidak kebagian alias terhalang hijab hirman. Dengan catatan harta tirkah yang dibagikan kepada dua anak laki-laki ini berasal dari 1/8 harta tirkah di atas karena belum sempat dibagi katanya gitu ya. Diambil dari sini ditambah dengan harta tirkah yang lain yang dimiliki istri. Bisa saja istri memiliki harta lain di luar waris dari suaminya gitu. Nah, itu tinggal dikumpulkan, dibagikan kepada dua anak laki-lakinya. Kira itu untuk 4 soal yang disampaikan sebelumnya. Kemudian masih ada lagi yang barusan dipostingkan Pak Mu. Ini punten nitip pertanyaan. Kalau seorang istri meninggal, mungkin kita pakai tulisan atau whiteboard lagi aja di sini ya. Soalnya ini pertanyaannya belum sempat saya urus sebelumnya. Kita pakai whiteboard. Sudah bisa terlihat ya Pak Mu. Nah, di sini seorang istri meninggal. Saya tulis dulu istri meninggal, kemudian meninggalkan suami. Ahli warisnya adalah suami, kemudian juga 2 anak perempuan,
anak perempuan, ada saudara laki-laki, 1 saudara laki-laki, dan 6 saudara perempuan. Dari perempuan. Baik, ini aja kelihatannya ya, ahli warisnya. Nah, sekarang kita lihat seorang istri meninggal dengan meninggalkan suami, 2 anak perempuan, 1 saudara laki-laki, dan 6 saudari perempuan. Mohon dikoreksi kalau ini saya salah mencatat. Nah, di sini kita lihat suami kira-kira dapat berapa nih? 1/4. 1/4, betul. Wah, udah lulus nih, Pak. Kemudian 2 anak perempuan. Ada lagi anak saya 2/3. 2/3, betul. Udah mahir nih. 2 anak perempuan adalah 2/3. Saudara laki-laki dan saudari perempuan. Dari 1 lagi tuh. Ini posisinya sebagai asobah. Sebagai asobah dengan catatan asobah bil goir, karena ada laki-laki dan ada perempuan. Ini sekandung kan ya, catatan sekandung nih. Atau sebapak juga sama. Kalau nanti seibu beda nih, beda. Ini perkiraan saya sekandung atau seayah gitu ya, sebapak. Nah, di sini kita selesaikan. Kira-kira asal masalah yang pantas untuk besaran ini berapa nih? 12, Ustaz. 12 ya, paling dekat 12. Sehingga di sini 1/4 kali 12 adalah 3 ya. 3 bagian. Sedangkan yang di sini kali 12, 4 kali 2, 8. 8. 8 ya. Nah, kita selesaikan dahulu sampai tuntas di sini. Kali HT, harta tirkah dibagi. Di sini jumlahnya tetap 12 ya. 3 tambah 8 itu 11 ya. 11. Nah, karena tidak lebih dari 12, berarti ini kita pakai 12 saja. Tidak perlu diawalkan gitu kan. Kemarin ada istilah awal. Kecuali kalau jumlah keseluruhannya lebih dari 12, maka harus dipakai angka yang penjumlahan itu. Lebih dari 12. Karena ini kurang dari 12, tapi 12. Ini begitu, pembagian sampai tuntasnya. Nah, ini untuk saudara laki-laki dan 6 saudari perempuan menerima sisa asobah di sini. Tadi kan sudah diambil oleh suami dan 2 anak perempuan itu 11 bagian. 11/12. 11/12 diambil berdua ini. 2 jenis maksudnya itu. Nah, berarti sisanya itu adalah tinggal 1/12 kan. Nah, 1/12 ini nanti dalam skema asobah bil goir pakai AS misalnya. Nah, dengan catatan saudara laki-laki 2 bagian dibanding saudara perempuan. Karena saudara laki-laki di sini 1, maka kali 2. 2 kan? 2 ditambah 6 berarti 8 ya, Bu ya. Jadi seolah-olah ini ada 8 orang. Maka nanti yang laki-laki itu memperoleh langsung saja 2/8. Dari 2/8 kali bagian tadi itu sisa itu 11/12 HT kan, gitu. Untuk 1 anak laki-laki 2/8. Sedangkan untuk anak perempuan masing-masingnya ada 6, berarti memperoleh 1/8. 8 dari 1/12 apa? Dari 11/12 HT gitu. Bukan 1/12 Pak Bapak, Pak Ustadz.
Iya 1/12 betul. Maaf, salah. 1/12. Jadi 1/12, betul, betul Bu. Karena 11/12 sudah diambil oleh suami dan 2 orang anak perempuan. Betul. 1/12. Nah, udah paham. Jadi gitu saya kira untuk yang kasus ini. Istri meninggal, meninggalkan harta tirkah jelas. Untuk suami 1/4 dari 12, maka dapat 3/12. 2 anak perempuan, 2/3, maka dapat 8/12 harta tirkah. Untuk saudara laki-laki dan 6 saudara perempuan, ini menjadi asobah bilogoir. Dengan catatan 2:1. Karena ini laki-laki ada 1 orang, kali 2 saja, berarti 2, sedangkan perempuan tetap 6 orang, seolah-olah 8 jumlahnya. Karena laki-laki itu harus 2 bagian, maka 2/8 kali sisanya ini. Ya gitu, barangkali. Kemudian ada yang lainnya lagi. Silakan kalau ada yang mau komentar atau ada koreksi lagi, silakan Bapak Ibu. Cuman mau menanya Pak Ustadz. Silakan, Kalau Bang. itu 1/12-nya dari mana Pak Ustadz? Ada sisa 12 dikurangi 1/12 itu kan ini tadi kita sudah jumlahkan 3 dan 8 itu 11 kan. sisanya Artinya sudah diambil dari 12 ini, asal masalah itu diambil 11 oleh suami dan 2 anak perempuan. Berarti sisanya 1. 1 itu ya 1/12 HT itu maksudnya. Kan? Jadi ini sisa nih. Sisa dari setelah diambil, dengan catatan ini sekali lagi pada saat pembagian waris, mereka yang jadi ahli waris sebagai ahlul furud atau ashabul furud harus didahulukan dibanding asobah. Nah, karena laki-laki dan perempuan ini sebagai asobah, maka belakangan dikasihnya. Artinya kalau namanya asobah, kalau kebagiannya itu bisa banyak, bisa sedikit, bahkan bisa habis. Setelah dihabisi oleh para ashabul furud, asobah itu yang ngegel curug gitu dari kebagian. Jadi di sini kebagiannya 1/12 itu sedikit memang, karena di atas yang ahli waris yang memiliki bagian sudah tertentu gitu bagiannya harus didahulukan. Itu jelas kaidah yang sudah disepakati semua para ulama, karena begitu dari penjelasan Quran dan juga dari Nabi SAW. Kemudian masih ada pertanyaan lain tentang suami yang wafat meninggalkan seorang istri. Saya kira ini soal hitungan lagi. Ada suami meninggal atau wafat saja. Kalau yang ini pekan kemarin sudah Ustadz. Oh sudah? Hanya pertanyaannya bagian bawah aja sebetulnya. Oh. Apakah pembagian warisnya tetap sama seperti penjelasan Pak Ustadz minggu lalu? Karena sertifikat atas nama istri atau keluarga istri yang berhak atas warisan rumah dari ortu suami. Oh, ternyata sertifikat tanah atas nama istri gitu ya. Apakah pembagian warisnya tetap sama seperti penjelasan pekan lalu, karena sertifikat atas nama istri atau keluarga istri yang berhak atas warisan rumah dari sebentar, saya lupa lagi di kasusnya apa. Kemudian harus diulang, Ustaz. Diurai lagi aja ya, soalnya udah lupa ya kan. Kita lihat satu dulu saja ini gini. Suami wafat meninggalkan seorang istri, gitu. Nanti kelihatannya persoalan gonogini mungkin ini ya. Kemudian ada kakak wanita, artinya saudari kandung. Satu, saya kira ini satu ya, satu saudari perempuan. Saudari itu jelas perempuan ya. Kemudian suami yang keponakan, sekarang keponakan dari adik laki-laki yang telah almarhum. Keponakan dari adik laki-laki. Dan anak angkat, ini anak angkat ya.
laki-laki apa perempuan ponakannya itu, Pak? Keponakan tidak jelaskan ini betul, harus dijelaskan laki-laki atau perempuan. Tidak dijelaskan di sini, Bu. Keponakan dari adik laki-laki yang telah almarhum. Betul. Keponakannya perempuan semua, Pak Ustadz. Oh, perempuan ya. Oke, baik. Keponakannya perempuan. Perempuan, semuanya perempuan ya. Harta warisan berupa rumah warisan dari ortu kami. Nah, barangkali kita diselesaikan dulu di sini. Untuk istri jelas di sini tidak memiliki anak berarti ini ya. Tidak Pak Ustadz, tidak ada Tidak anak. ya. Sehingga memperoleh 1/4 untuk istri. Ya. Kemudian saudari perempuan ini sekandung, Bu ya. Sekandung, Pak. Ini memperoleh 1/2. Ya. Kemudian keponakan ini lebih dari 1 ya perempuan. Ya, Dan tapi ada dari 3. adik laki-laki, maka Ya. ini memperoleh 1/6. Ya. Anak angkat itu tidak bukan Ya. ahli waris ini kan. Ya. Zawil arham juga bukan gitu kan. Jadi bukan ahli waris dari orang lain, kecuali anak angkatnya itu keponakan ini gitu ya, dari yang keponakan-keponakan itu masuk di atas. Nah, ini bisa kita lihat untuk asal masalahnya yang paling dekat berapa? 12 juga ya? 12, Ustaz. 12 ya, yang paling dekat. Kita selesaikan dulu 1/4 kali 12. 3 bagian. Atau kita lanjut selesaikan dulu, berarti harta tirkah. Sebentar, belum masuk ke sana, siapa tahu bisa lebih besar itu. Harus diawalkan ya. Kita selesaikan 1/2 kali 12. Ini sama dengan 1 ya. Kemudian 1/6 kali 12. Ini 2 ya. Nah, kita jumlahkan 3 tambah 1. Gimana? 1/2 kali 12 itu 6. Oh iya, 6 ya. Kantuk lagi nih. 1/2 kali 12, 6 ya. Yang di atas, yang 1 saudari perempuan. 1/2 kali 12 itu 6. 1/2, oh ini. Ya. Oh yes, maaf. 1/2 kali 12, sedangkan 1/6 kali 12 itu 2 ya. Ya. Betul tadi. Udah ya, kita jumlahkan sekarang. Udah betul nih. Coba dilihat lagi. Ini 3, ini 6, ini 2. Kita jumlahkan 3 tambah 6 itu 9. 9 tambah 2 11 ya. Jadi ini tidak perlu diawalkan. Arti diawalkan itu karena jumlah ini lebih dari 12, maka nanti harus diawalkan. Tapi karena ini jumlahnya 11, tetap berarti di asal masalahnya 12 saja. Kita selesaikan lebih jauh, nanti di sini harta tirkah dibagi 12. Artinya 3 bagian. Kemudian di sini harta tirkah juga dibagi 12, pembaginya tidak berubah. Dan di sini 2 kali harta tirkah dibagi 12. Gitu ya. Nah, nanti di sini akan ada sisa kan, ada rod istilahnya. Ada rod atau kembalian. Kembalian tadi, karena ini jumlahnya tadi di atas adalah 11, berarti 1/12 sisanya itu ya. Nah, di sini jadi jelas istri itu 3 bagian, 6 bagian. Nah, 1/12 ini kalau sepakat di antara para ahli waris, kita kasihkan saja kepada anak angkat, boleh saja. Itu sebagai sodakoh dari ahli waris. Tapi kalau menurut ilmu waris, rod ini dikembalikan kepada ahli waris, kecuali suami dan istri. Gitu. Artinya di sini yang memperoleh kembalian dari 1/12 itu hanya saudari perempuan dan keponakan perempuan ini. Nah, di antara keponakan perempuan ini nanti dibagi rata kan di antara ini. Jadi rod ini dikembalikan hanya kepada 2 pihak, saudari perempuan dan keponakan perempuan. Istri tidak dapat, itu kesepakatan ahli
para ahli waris, pokok ahli waris mengatakan seperti itu. Atau kalau mau dikasihkan kepada anak angkat boleh saja atas kesepakatan semua ahli Kesepakatan. waris. Ya. Tapi kalau tidak sepakat ya dikembalikan ke ahli waris gitu. Nah, kemudian tadi masalahnya itu adalah harta tirkah milik suami itu semuanya atas nama istri, begitu Bu ya? Betul, Pak. Atas nama istri. Ya. Nah, artinya kalau itu dengan asumsi bahwa semua harta atau atas nama istri, berarti suami tidak punya apa-apa kan? Ya. Artinya tidak. Walaupun itu asalnya dari penjualan rumah dari orang tua suami sebetulnya Pak, rumah itu. Oh iya. Ya, tetapi sudah diberikan oleh suami kepada istri, begitu gitu Ibu ya. Artinya kalau posisi seperti itu suami Ya. tidak punya harta tirkah. Oh gitu Pak. Sehingga Ya. tidak ada proses pewarisan kalau gitu. Oh gitu ya Pak. Iya, Ya. tidak ada. Ini hitung-hitungan ini tidak perlu gitu. Toh Ya, tidak meninggalkan apapun. Oh begitu ya Pak. Ya, Jadi walaupun itu warisan, tapi karena oleh suaminya sudah diberikan kepada istri, berarti pembagian yang disampaikan tadi itu tidak berlaku begitu ya Pak ya? Tidak berlaku, karena itu sudah harta itu milik istri. Suami sudah ya, memberikannya kepada istri. Nah, Ya. baru bagi waris nanti kalau istri itu meninggal. Ya, dia anak-anaknya atau ponakannya itu. Ya. Iya, ini istrinya kan posisinya sekarang sudah meninggal, Pak. Tadi ininya sudah pertanyaan meninggal berarti juga ya? sudah meninggal juga. Berarti warisan ini akan jatuhnya ke keluarga istri ya, Pak ya, keluarga suami Ya. tadi ya, Pak. Keluarga suami tidak memperoleh apapun. Ya. Kan seperti pernah dijelaskan di awal, dari pernikahan itu hanya dua pihak saja yang dapat waris, istri atau suami. Kalau adik ipar, mertua, anak tiri itu tidak dapat apapun. Iya, Pak. Kecuali mau diberi, itu lain lagi persoalannya. Ya, tapi kalau secara hukum memang tidak menerima begitu secara ya, hukum Pak ya. Tidak, bukan ahli waris mereka itu. Ya, mangga. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Enggak, Bu. Kemudian ada pertanyaan lagi begini, bahwa ada seorang meninggal, kemudian bukannya meninggalkan harta tirkah, tetapi meninggalkan hutang. Hutangnya yang banyak begitu. Hutangnya yang banyak. Nah, bagaimana itu tanggung jawab dari keluarga? Apakah harus porsi dari keluarga itu harus sesuai dengan pembagian waris atau tidak? Memang, sebagaimana pernah saya sampaikan di awal-awal, bahwa sebelum membagikan waris itu harus diselesaikan dulu 3 hal. Itu biaya pemulasaraan, bayar utang, dan bayar wasiat kalau ada wasiat. Nah, dengan catatan wasiat itu tidak boleh dari 1/3. Nah, kalaupun ada utang, memang yang berkewajiban itu ya keluarganya, karena tidak mungkin kalau yang sudah meninggal. Dari mana bayar utang itu? Dari harta yang ditinggalkannya. Ini boro-boro meninggalkan harta untuk diwariskan, yang ada malah meninggalkan hutang. Nah, memang sesungguhnya tidak ada kewajiban kepada keluarga untuk melunasinya. Tetapi kan sebagaimana kita ketahui, Rasulullah sudah menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi penghalang bagi seseorang yang meninggal memperoleh rahmat Allah itu adalah utang. Utang ini nanti akan mengakibatkan seseorang itu mudabdabun bainas sama wal ar gitu. Terguntang-gantung antara langit dan bumi. Artinya belum segera akan ada keputusan dari Allah, tapi tersiksa, kan? Almarhum atau almarhumah itu. Maka kata Rasulullah harus dilunasi, ada yang melunasinya, gitu kan? Jangankan hutang kepada manusia, kepada Allah juga kalau harus ada hutang puasa misalnya harus dibayar fidyah, gitu. Apalagi kepada manusia. Yang jadi masalah, siapa yang harus melunasinya di sini? Nah, tentu adalah keluarga yang paling dekat. Jika keluarga ini sayang kepada almarhum almarhumah harus diselesaikan. Kalaupun misalnya tidak akan diselesaikan, ya sebetulnya tidak berdosa juga itu pihak keluarga. Toh nanti yang akan menanggung akibat dari hutang itu nanti almarhum di akhirat.
Nah, nanti ada cerita lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan, ada istilah orang muflis, orang bangkrut. Nah, salah satunya bisa jadi karena hutang. Nanti di akhirat kan diceritakan dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, dikatakan bahwa ada seseorang, ya di cerita hadis itu seseorang yang banyak amalnya, tetapi dia itu pernah menyakiti orang-orang lain, pernah bisa jadi berhutang yang tidak dibayar dan sebagainya. Maka di akhirat nanti orang yang membawa bekal demikian banyak, apalagi ini tidak bawa bekal gitu ya, itu bisa diambil oleh orang-orang yang pernah disakitinya, oleh orang-orang yang pernah didoliminya. Sehingga nanti orang yang banyak amalnya tadi habis amalnya karena ditagih oleh orang-orang yang pernah didoliminya itu, atau pernah dihutangi dan tidak dibayar. Ujung-ujungnya bukannya saldonya itu, saldo amalnya bukannya positif, malah bisa nol atau bahkan negatif. Artinya dosa dari orang yang didoliminya itu nanti dikembalikan kepada orang yang tadi tidak bisa bayar. Nah, kalau kita tidak ingin supaya almarhumah nanti di akhirat menjadi orang muflis, sudah saldonya negatif gitu kan sejak meninggal, kemudian nanti masih ada urusan lagi dengan orang-orang lain yang pernah bergaul atau berinteraksi sebelumnya di dunia ini. Nah, kalau kita ingin supaya yang bersangkutan itu kita sayangi, apalagi kalau kita sebagai anak gitu, maka harus bisa menyelesaikannya. Tentu dengan cara sekemampuan kita. Bisa jadi misalnya kita datang kepada orang yang menghutanginya, minta maaf, minta dibebaskan, atau berbagai macam cara. Secara diplomasi kalau tidak ada uang untuk melunasinya. Tapi kalau hutang semacam ke bank, biasanya jika seseorang meninggal itu dinyatakan lunas secara otomatis. Nah, kalau begitu ya alhamdulillah sudah tidak ada tanggungan. Tapi kalau kepada pribadi-pribadi, keluarga bagaimana menyelesaikannya, bisa dengan cara menyelesaikan membayar secara penuh hutangnya itu, atau bisa jadi dengan cara diplomasi tadi, bisa pembebasan atau apapun caranya gitu. Saya kira mungkin begitu pertanyaan untuk ini. Mangga Pak Mu. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar 2 menit ya. Saya mau tanya, itu transparan yang terakhir yang warna kuning tadi itu, tolong ditengok ada kalimat suami itu loh, saya ragu di situ Pak. Oh ini, Transparan suami. terakhir. Yang ini bukan Bu? Transparan, materi. Oh, Oh, materi. Bukan hitungan. bukan. Ada kalimat Di yang slide materi Ustadz. Oh, yang ada yang kalimat whiteboard bukan? Atau yang fileboard tadi ya? yang terakhir kali, yang warna kuning kalau salah saya itu. Materi itu Ustadz, apa namanya? Materi yang slide PowerPoint. Oh ya, sebentar saya stop share dulu kalau gitu, ini kita tekan lagi. Saya lihat tadi. Nomornya tuh di terakhir, nomor 2 ini. Ini suami ini. Maksudnya gimana itu Pak Ustadz? Ini ya. Oh, ini maksudnya disebutkan ahli waris dari pihak laki-laki. Ada suami lagi di bawah itu, 14 itu. Iya, itu salah satunya suami. Jadi ini kan ahli waris itu terdiri dari sebab keturunan dan sebab pernikahan. Nah, kalau nomor 1 sampai nomor 13 itu sebab keturunan. Nah, kalau nomor 14 itu sebab pernikahan. Dan yang ke-15 itu sebab pemerdekaan. Jadi ini laki-laki, Pak. Ahli waris dari laki-laki. Iya, betul. Dari pihak laki-laki ini. Kan suami itu laki-laki, Bu. Ya. Kalau suaminya udah meninggal, masa ada lagi dari suaminya? Istrinya toh Pak di sini? Oh, itu ceritanya nanti ini. Kalau itu meragukan saya tuh. Tidak, jadi itu kita mendaftarkan ahli waris dari pihak laki-laki, di dalamnya ada suami. Nah, ini ahli waris dari pihak perempuan, di dalamnya ada istri gitu, Bu. Ya, tentu saja di sini dengan catatan istri pada saat suami meninggal masih hidup, kemudian suami pada saat istri meninggal masih hidup, itu jadi ahli waris.
Jadi ini hanya daftar saja, daftar penerima waris dari pihak perempuan ada 10. Salah satunya istri gitu. Dengan catatan saat suami meninggal istri masih hidup. Ini hanya daftar saja, hanya list gitu. Makasih Pak Ustadz. Ya, mangga. Jadi ini mendaftarkan semua ahli waris dari 3 sebab gitu ya. Dari sebab keturunan untuk perempuan itu 1 sampai 8. Kemudian sebab pernikahan hanya 1 saja istri. Yang ke-10 sebab pemerdekaan budak. Jadi yang tadi juga yang pihak laki-laki itu sama maksudnya seperti itu. Aduh, mohon maaf ya agak telat nih. Nah ini yang 15 ini adalah ahli waris dari pihak laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki. Semuanya 15 dari 3 sebab. Sebab keturunan, sebab pernikahan, dan sebab pemeriksaan. Dari sebab pernikahan itu hanya seorang suami saja. Sedangkan dari keturunan itu ada 13 kelompok, 13 jenis. Dan yang 1 jenis dari sebab pemerdekaan. Nah, mudah-mudahan jelas nih. Ini daftar saja ini. Baik, gitu mungkin Pak Mu. Silakan Ya, baik, Pak kalau Ustadz. ada yang pertanyaan lain. Ya. Kalau tidak ada Bapak Ibu, ini adalah kajian bab mewaris terakhir. Ustadz, sudah 8 kajian. Kalau nanti ada yang mau disampaikan atau mau konsultasi dengan Ustadz, ya, saya ingin menyampaikan itu. Assalamualaikum Oh Pak iya. Ustadz. Mau nanya sedikit Waalaikumsalam. Pak Haji. Dari mana bangga, Bapak? bangga. Saya dari Jamaah Masjid Anas. Oh, silakan. Pak Huri ya. Iya. Silakan Pak Huri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji. Bangga Pak Huri. Saya cuma mau bertanya nih, apakah ini hukumnya sah atau tidak? Ini ada orang tua, dua-duanya udah meninggal, tapi punya anak. Tapi sebelum meninggal beliau wasiat bahwa nanti kalau saya meninggal ini ada tanah dan rumah ya tidak banyak gitu, tapi akan diberikan kepada pamannya atau adik dari orang tua itu. Lah, ada bapak itu tuh punya anak 3, tapi anaknya dikumpulkan dan menyetujui. Jadi itu apakah hukumnya sah atau tidak? Jadi artian dihibahkan kepada pamannya yang merasa pamannya itu memang nggak punya tempat, akhirnya daripada menyewa terus, akhirnya kakaknya itu menghibahkan rumah dan tanah itu kepada pamannya, tapi anak-anaknya merestui atau menyetujui. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dilakukannya. Halo? Gimana Pak? Itu dilakukannya selagi masih hidup ya, yang memberikan tanah itu ya Pak Huri ya. Selagi masih hidup. Oh ya, berarti itu hibah, itu bukan itu. Ya, bukan wasiat ya. Jadi anak-anaknya itu sudah menyetujui bahwa nggak apa-apa Pak, bahwa tanah itu dan rumah itu diberikan kepada paman, itu nggak ada masalah kalau Bapak ikhlas dan ridho gitu. Kalau kami ini udah ridho gitu. Ya baik, berarti itu dalam keadaan masih hidup sehingga posisinya sebagai hibah. Itu sah-sah saja, apalagi sudah disetujui oleh ahli waris para anaknya itu. Sah saja. Memang itu boleh. Jadi bicaranya wasiatnya tuh pada saat beliau tuh masih hidup, tapi ada anak-anaknya, terus ada pamannya, ada saksi juga, tetangga gitu, supaya ada yang menyaksikan gitu. Baik Pak Huri. Insya Allah sah itu. Boleh itu. Ya. Silakan Ustaz. Kecuali kalau ada anak itu Pak Ustaz. Ya, gimana? Ada anak, nah itu baru jadi masalah. Maksimum sepertiga kan yang boleh diberikan itu, bahkan itu. Ini kan ini bukan wasiat, ini hibah. Kalau hibah itu ya tidak dipatok, silahkan saja boleh berapapun gitu kan.
yang dipatok harus sepertiga itu tidak boleh lebih sepertiga itu wasiat. Jadi dalam hal ini memang hibah juga bagusnya harus sepersetujuan para ahli waris. Memang jangan juga dihabiskan hibah itu sehingga ahli waris tidak kebagian apa-apa gitu. Tetapi dalam hal ini yang menghibahkan itu sudah mengumpulkan para ahli waris, di sini terutama anak-anaknya dan kemungkinan besar anak laki-laki ini cerita ini. Laki-laki semua. Betul ya. Nah, laki-laki semua sehingga kalau anak laki-laki semua ahli warisnya itu berhenti di anak laki-laki saja gitu kan. Berhenti di anak laki-laki walaupun ya. Ini kejadian tuh di saya. Jadi saya punya bapak, saya sendiri, anak laki-laki 3 semuanya alhamdulillah sudah pada ini menyetujui masing-masing gitu. Oh iya. Ya artinya insya Allah salah itu. Gitu. Takut saya salah Pak Haji mumpung ini, jadi saya bertanya itu hukumnya boleh sah atau tidak itu aja. Ya. Kalau hibah nggak masalah boleh. Ya saya hibahkan aja. Ya. Tapi kalau wasiat tidak boleh harus sepertiga paling banyak. Karena ini dilakukan selagi masih hidup dan juga disaksikan, disetujui oleh para ahli waris dan para ahli waris yang menyaksikan ya 3 anak laki-laki itu ya. Iya. Jadi saya kira insya Allah sah. Jadi kebaikan yang menghibahkan. Baik, tadi Ibu gimana? Sorry. Silakan Pak. Ya. Silakan. Ustaz Lukman, bicara soal hibah, bukankah berlaku juga 1/3? Saya kalau tidak salah ada riwayat tentang Abdurrahman bin Auf yang ingin menghibahkan hampir seluruh hartanya, kemudian dilarang oleh Rasulullah. Saya redaksinya hadis ini tentu tidak persis seperti ini ya. Kemudian jangan semuanya. Kemudian Abdurrahman bin Auf berulang-ulang ingin sebanyak-banyaknya. Kalau gitu ya 1/3-nya. Bukankah ketentuan itu juga berlaku untuk hibah? Mengacu kepada hadis tadi, itu pertanyaan pertama. Kalau berlaku hibah itu maksimal 1/3, boleh nggak hibahnya berulang-ulang? Karena ini habis juga akhirnya gitu ya. ya, kan apakah itu seperti menyiasati malaikat untuk mencatat hibah? Kira-kira begitu pertanyaan keduanya ya. Yang pertama, apakah betul bahwa ada ketentuan tentang hibah juga 1/3? Itu pertanyaan. Saya lupa persisnya itu hadis, tapi kira-kira riwayat Abdurrahman bin Auf yang bertanya kepada Rasulullah yang ingin menghibahkan hartanya dalam jumlah yang sangat banyak gitu loh. Kemudian dicegah oleh Rasulullah dan akhirnya ada kata terakhirnya adalah ya kalau gitu 1/3-nya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang betul boleh nggak berulang-ulang gitu. Terima kasih. Hibahnya dicicil. Baik Pak. Betul, itu hadis itu ada, dan yang cerita di hadis itu, hadis sahih, cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat beliau sedang sakit keras, beliau mengatakan saya hanya punya anak perempuan 1, kemudian harta saya cukup ya banyak gitu, akan saya berikan semuanya. Rasul mencegah, jangan gitu kan, jangan setengahnya tidak boleh, 1/3 itu juga sudah banyak begitu. Nah, ini memang cerita hadis ini jelas ada hadis ini, tetapi kemudian hadis ini masih ada catatan. Dalam arti begini, hibah itu mengapa Rasulullah itu memberikan pencegahan seperti itu dengan catatan jika jangan sampai ahli waris itu tidak memperoleh apa-apa gitu kan, sehingga maksimum pemberian itu 1/3. Tapi kalau para ahli waris juga setuju dengan hibah itu tidak masalah gitu. Mau semuanya juga gitu. Jika ahli waris ikut menyetujui, artinya tahu risikonya nanti kalau yang bersangkutan atau bapaknya meninggal, maka ahli waris tidak akan kebagian apa-apa karena sudah diberikan semuanya oleh bapaknya misalnya gitu. Nah, tetapi kalau tanpa persetujuan ahli waris, sebaiknya jangan menghabiskan bagian ahli waris sehingga disamakan di sini dengan wasiat 1/3 saja paling banyak. Jadi ada catatan begitu mungkin Pak Haji. Dalam hal jika tanpa diketahui, tanpa persetujuan ahli waris, ini yang menghibahkan itu jangan menghabiskan semuanya. Ingat ahli waris yang lain. Nah, dalam hal nanti ahli waris itu kan belum tentu anak juga, bisa juga adik, kakak, bisa juga keponakan, bisa juga cucu, yaitu harus diajak bicara. Tapi dalam kasus Pak Ahuri tadi itu,
ahli warisnya adalah anak laki-laki, dan kalau ada anak laki-laki berhenti di situ, ahli warisnya itu, saya kira sudah mencukupi itu. Sudah mewakili semua ahli waris anak laki-laki. Jadi diambil semua dengan catatan ada persetujuan ahli waris, tidak apa-apa. Namanya pemberian di sini kan. Tapi kalau tanpa itu tidak boleh melebihi sepertiga. Kemudian nanti untuk cara ngakalinya seperti yang tadi Bapak sebutkan, gimana sepertiga dahulu misalnya, kemudian sepertiga berikutnya. Ya tetap itu tidak masalah, bisa-bisa saja kan. Tapi yang jelas tetap harus ingat bahwa jangan sampai ahli waris tidak ditinggalkan, tidak disisakan. Jadi mau dikasihkan sekaligus ataupun mau dicicil sepertiga, yang penting harus sepengetahuan, sepersetujuan ahli waris gitu. Saya kira mungkin begitu. Prinsip dasarnya itu ya, persetujuan ahli waris. Ya. Sepersetujuan itu utamanya. Ya. Kalau wasiat mutlak 1/3 kan, tidak boleh kalau lebih wasiat dari mutlak 1/3, betul. Iya. Terima kasih Ustaz. Baik. Baik, terima kasih Pak Rustam dan Ibu Bapak yang sudah bertanya. Bapak Ibu, ini karena kajian terakhir di bab mewaris, Pak Dia boleh ditampilkan nomor kontak Pak Ustadz? Oh iya, mangga. Bentar ya Pak Mu. Siap, mangga. Kalau masih ada pertanyaan Bapak Ibu, nanti boleh dikontak ke Pak Ustadz Lukman ya. Ini nomor beliau. Kamu? Ya, siap. Sedikit aja untuk Ustadz Lukman, satu pertanyaan lagi. Apakah Pak Ustadz pernah menemukan aplikasi yang paling komprehensif dalam menghitung waris ini? Seperti bab zakat ya Pak? Oh iya. Ya, enggak tentang waris aja, tentang paroid aja khusus. Ya, tentang paroid betul ada sebetulnya Pak di pasaran itu tentang paroid. Saya kira banyak tuh. Cuma saya memang tidak punya secara khusus itu. Ada itu bisa dilihat di mungkin di Play Store atau yang lain-lainnya waris. Tetapi yang utama untuk menggunakan itu tetap yang penting ada tahu dulu prinsip-prinsip dasarnya seperti tadi tentang asobah. Asobah itu ada macam-macam, kemudian bagian macam-macam, siapa hijab, mahjub dan sebagainya. Nah, nanti baru lancar kelihatannya menggunakan aplikasi waris. Jadi bagus itu bisa digunakan, tetapi tetap membutuhkan pemahaman filosofi dasar mengenai waris supaya tidak terkelirukan nanti. Saya kira gitu. Ada, saya kira banyak. Cuma saya memang tidak punya secara khusus. Hanya pernah melihat beberapa aplikasi. Prinsip dasarnya justru lebih penting ya, Ustaz. Ya. Apalagi kalau ada masalah keluarga. Filosofinya karena seperti tadi kan ada berita meninggalkan 2 cucu. Nah, cucu itu bisa perempuan bisa laki-laki, nanti caranya beda-beda itu kan. Jadi ya itu pemahaman awal dasarnya itu yang tetap harus kita kuasai sehingga menggunakan alat juga nanti tidak salah gitu, tidak keliru. Saya kira gitu mungkin Pak Haji Rustam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rustam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini nomor beliau. Silakan dicatat kalau ada pertanyaan lanjutan atau mau konsultasi. Alamat rumah beliau di Jalan Lestari nomor 1 Cikupa Bandung ya. Walaupun mau diundang ke masjid untuk khusus atau acara keluarga dalam pembagian waris silakan ya. Ustadz, ini kajian terakhir buat bab mawaris. Insya Allah nanti saya juga akan menjadwalkan di kajian-kajian berikutnya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Di penghujung kajian, berkenan Ustadz boleh dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil alami wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Sekolah yang Ustaz. Bermanfaat ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Pak taala. Mo sebentar. Sebentar. Ya, Ustaz Lukman, saya atas nama Khalifah mengucapkan terima kasih sudah bersedia jadi pemateri di acara kajian Khalifah ini. Terima kasih. Sama-sama Pak Haji. Sama-sama. Nuhun Pak Lukman. Sami-sami Ibu. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas segala ilmu yang disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tadi Ibu sudah menyampaikan kalau yang mau mengundang konsultasi tentang bab waris, nomor HP tolong dicatat, alamat rumah juga sudah jelas. Ya, dan besok insya Allah Bapak Ibu kajian akan diisi oleh Ustadz Gun-Gun Syihabuddin, tetap akan membahas tentang bab Riyadhus Shalihin. Ya, baik kita akhiri ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas Kang Dea dan kru Bait Al Hikmah Khalifah Tur bersama teman-teman di Khalifah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.